Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan perantauan sampai pada perantauan Nabi Daniel yang terakhir. Dikisahkan bahwa perantauan terakhir itu bisa jadi di kota Susa atau di kota Aram, karena kitab Nabi Daniel tentang Gua Singa itu berbahasa Aram. Sedang kuburnya Nabi Daniel, karena memang beliau adalah perantau ke tempat-tempat di mana kaum Yahudi diperbudak di banyak negeri, mulai dari Babilonia sampai ke Mesir hingga sampai ke utara ke Samarkand dan sebagainya. Di sana banyak peninggalan atau makom Nabi Daniel, ya, termasuk di Mesir, di ujung Mesir di kota Alexandria itu ada makom Nabi Daniel, peninggalan Nabi Daniel maksudnya, ya. Sekarang kita mulai kisah bagaimana setelah kaum Yahudi dipulangkan yang pertama kali oleh Kores Agung, ya, pada masa Raja Persia yang pertama. Raja Persia yang pertama yaitu Kores Agung atau Jurdeh Tikoresi atau Cyrus, ya, Cyrus yang kedua. Nah, setelah kisah masa Nabi Daniel berlalu, muncul nabi yang lain yang mendampingi kaum Yahudi yang dipulangkan dari Babilonia, Susa dan beberapa kota di sekitarnya yang jumlahnya puluhan ribu orang, ya, dari berbagai macam bani dan berbagai macam pekerjaan, termasuk pekerjaan untuk peribadatan di Haikal Sulaiman. Kepulangannya adalah yang pertama memang untuk membangun lagi Haikal Sulaiman sehingga akan muncul Haikal Sulaiman baru. Kemudian yang kedua, nanti akan setelah pembangunan Haikal Sulaiman baru, mereka akan membangun kota Yerusalem baru, ya, kota Yerusalem baru. Dalam proses itu nanti akan muncul suatu peristiwa pemurnian, ya, permunian suku yang punya akibat sampai sekarang, ya, punya akibat sampai sekarang. Dampaknya masih ada sampai sekarang, ya. Suku campuran yang dianggap bukan suku murni itu menjadi bangsa tersendiri yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, kita langsung masuk setelah ketika masa Raja Darius, ya, sudah masuk Raja Darius. Jadi tapi setelah lewat masa Nabi Daniel. Di Yerusalem bertepatan dengan 2,5 tahun masa Darius menduduki tahta Raja Persia, Zerubbabel mulai melaksanakan rencananya untuk membangun kembali Bait El Sulaiman, yaitu pada perkiraannya dimulai tahun 519 sebelum Masehi, ya. Yang sebelumnya terhenti karena peristiwa kematian yang mengagetkan, kematian yang tiba-tiba dari Raja Persia, yaitu Kores Agung itu, ya. Rencananya membangun Haikal Sulaiman baru itu, Zerubbabel juga bekerja sama dengan orang-orang Sidon dan Tirus. Karena apa? Karena akan
mendatangkan kayu, ya, mendatangkan kayu dan sekaligus tukang kayunya dari negeri atau orang-orang Sidon. Ya. Kalau sekarang di Lebanon ya, orang-orang Sidon dan Tirus. Ya. Kalau sekarang di Lebanon. Kayu aras, namanya adalah kayu aras yang akan didatangkan dari Sidon, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika pertama kali membangun, juga mendatangkan kayu aras dari negeri Sidon. Ketika rencana tersebut akan diumumkan, ya, sudah bekerja sama ya, dengan orang-orang Sidon, dan ketika akan diumumkan, Nabi yang menyertai mereka tiba-tiba mencegahnya. Nabi yang menyertai saat itu siapa? Ya, menyertai kepulangan mereka dari Babilonia itu, Nabi yang menyertai mereka, kepulangan mereka dari Babilonia itu adalah Nabi Hagai atau Hajai atau Hagai. Ya. Karena apa dihentikan oleh Nabi Hagai? Karena baru saja mendapatkan firman Allah, yang firman itu ditujukan kepada Zerubabel bin Zerubabel bin Sialtiel, ya. Zerubabel itu ya, Zerubabel bin Sialtiel. Yang Zerubabel sendiri menjadi satrap Yerusalem, ya, menjadi satrapnya Persia yang ditempatkan di Yerusalem, dan saat itu imam besar mereka adalah Yosua bin Yosadak. Jadi sebelum Haikal Sulaiman baru dibangun, mereka juga sudah mengangkat imam besar, yaitu Yosua bin Yosadak. Firman yang diterima Nabi Hagai adalah menjelaskan bahwa pembangunan Haikal Sulaiman belum waktunya untuk dilakukan, karena kaum Yudea atau kaum Yahudi saat itu masih disibukkan membangun rumahnya sendiri-sendiri, sehingga melupakan pembangunan Haikal Sulaiman baru. Jadi ketika datang itu kan mereka menyebar dulu ke tempat asal usul mereka, diberi kesempatan untuk kembali ke tempat asal usul mereka. Nah, terus setelah itu mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri, termasuk membangun rumah untuk keperluan rumah tangganya dan sebagainya. Dan saat itu ketika pembangunan Haikal Sulaiman baru mau dilaksanakan oleh Zerubabel, tiba-tiba muncul wahyu yang diterima oleh Nabi Hagai yang mencegah pembangunan, yang menunda pembangunan Haikal baru itu, karena kaum Yahudi sendiri belum siap. Bangsa Yudea perlu terlebih dahulu harus diingatkan kembali dan disadarkan, ya. Karena memang susah sama kaum Yahudi itu, ya. Makanya harus diingatkan kembali dan disadarkan terlebih dahulu tentang kesalahan masa lalu yang diperbuat nenek moyangnya, sehingga mendapatkan hukuman Allah yang membuat hidup mereka sengsara dan diperbudak di negeri orang. Setelah Nabi Hagai menyampaikan firman yang diterimanya kepada bangsa Yudea dan kepada bangsa Yahudi itu di semua kota, maka mereka menjadi ketakutan atas kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga tidak ingin mengulang kembali kesalahan kakek nenek dan buyut-buyutnya, canggahnya itu, ya. Mereka mulai bersiap-siap untuk mengumpulkan harta dan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun kembali Bait El mereka. Jadi mereka mulai sadar dan mengumpulkan harta mereka sendiri yang mereka peroleh selama di pengasingan di Babilonia dan kota-kota lainnya itu, dikumpulkan lagi, termasuk barang-barang bawaan itu dikumpulkan lagi, yang barang bawaan yang diberikan oleh Kores Agung, ya, itu dikumpulkan lagi. Seluruh penduduk di kota-kota
yang tersebar di wilayah Yahudi dan termasuk wilayah kota-kota yang bekas Israel Samaria. Jadi kita harus ketahui bahwa sejak Israel Samaria dihancurkan oleh Sargon, dikalahkan oleh Asyur, yaitu Sargon II sekitar tahun 715 sebelum Masehi, itu Israel Samaria tidak pernah lagi bisa bangkit. Tidak pernah bisa lagi bangkit. Jadi sejarahnya Israel Samaria terhenti pada tahun 715 sebelum Masehi, setelah dihancurkan Sargon II, kerajaan Asyur, ya. Dan kemudian oleh karena itu seluruh wilayahnya kemudian ditempati oleh orang-orang yang dipulangkan oleh Raja Kores, ya. Sebagian besar kaum Yahudi, tapi juga ada keturunan Bani Israel Samaria, sebagian kecil Bani Israel Samaria ikut dipulangkan. Mereka yang diperbudak di bekas kota Niniwe, ya, dan kota-kota lainnya yang di sebelah utara, ya, yang di sebelah utara, kalau sekarang di sebelah utara Irak, ya, sebelah utara Irak itu tempatnya tempat perbudakannya tempat Bani Israel Samaria yang diperbudak, ya, itu termasuk kota-kota di Irak utara sana. Itu yang termasuk yang dipulangkan oleh Raja Kores, ya, Raja Kores. Tapi itu sebagian kecil karena sebagian besar adalah kaum Yahudi yang tinggal di Persia, termasuk Irak Selatan, ya, Babilonia, Susa dan seluruh wilayah kota-kota di seluruh wilayah Persia itu. Mereka menyebar di seluruh wilayah, baik bekas wilayah kerajaan Yudea maupun bekas kerajaan Israel Samaria. Jadi boleh dikatakan mereka menyebar di kota-kota di wilayah Baitul Maqdis secara keseluruhan, ya, di tempat asal usul mereka. Zerubabel sendiri kemudian mendatangi kota-kota di wilayah Baitul Maqdis itu yang sejak saat itu disebut wilayah kaum Yahudi, yang sejak itu disebut wilayah kaum Yahudi, ya. Seluruh kota-kota didatangi penduduk, yang kota-kota itu dijelaskan tentang rencana pembangunan Haikal Sulaiman baru. Rencana pembangunan yang dijelaskan pada penduduk negeri Yahudi itu tertuang dalam kitab Ezra pasal 2 yang menceritakan bahwa diperlukan waktu sekitar lebih dari 1 bulan Zerubabel berkeliling ke beberapa kota untuk menjelaskan rencananya pembangunan itu, ya. Setelah masyarakat Yahudi siap oleh Zerubabel, kemudian dikirimlah surat untuk memberikan laporan kepada Raja Darius, ya. Dikirim surat pada Raja Persia yaitu Darius bahwa rencana pembangunan Haikal Sulaiman akan dimulai kembali. Haikal Sulaiman baru dibangun di tempatnya semula, ya, di tempat semula, jadi tidak berubah tempatnya. Yang saat itu bekas Haikal Sulaiman yang pertama kali yang dibangun Nabi Sulaiman itu sudah tinggal tumpukan batu saja, sudah tidak ada bentuk apa-apa, sudah tumpukan batu di sana sini berserakan, ya, berserakan. Jadi kalau kita bicara Masjidil Aqsa pada masa itu saja, pada masa Zerubabel, ya, pada masa setelah Nabi Daniel, yaitu pada masa Nabi Hagai,
yang dibangun Nabi Sulaiman itu sudah tidak ada, sudah tidak ada. Sekarang pada zaman Zerubabel ini, pada zaman Nabi Hagai ini, dimulailah pembangunan Haikal Sulaiman baru. Jadi bukan lagi Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ini yang harus dipahami, ya, yang harus dipahami. Jadi betul-betul baru, bukan Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Cuma tempatnya di bekas di mana Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu, ya di situ tempatnya. Ya. Dibangun lagi di situ. Atas laporan Zerubabel, kemudian kerajaan Persia mengirim Sesbasar, ya, mengirim orang yang namanya Sesbasar untuk memberikan tanda dan pengesahan dimulainya pekerjaan pembangunan kembali Haikal Sulaiman. Ya ini karena penting sekali, ya, sebagai saksi, ya, bahwa Raja Darius memberikan restu untuk pembangunan Haikal Sulaiman baru supaya tidak dianggap lancang atau mau mendirikan negeri sendiri atau bagaimana. Karena apa? Identitas religius itu adalah bagian terpenting dalam identitas bangsa pada masa itu. Ya. Identitas religius itu sangat penting. Kalau zaman Nebukadnezar misalnya, Raja Dewa Marduk, ya, itu zaman Nabi Ibrahim, Dewa Asin dan Dewa Baal zamannya Israel Samaria, itu adalah bagian terpenting dalam identitas bangsa pada saat itu. Sehingga pembangunan Haikal Sulaiman ini harus diketahui oleh Darius, dan ketika mulai membangun baru harus diketahui oleh Raja Persia yaitu Darius, yang mempersilahkan, yang mengizinkan untuk kembali dibangun sebagai identitas dari kaum Yahudi, dari bangsa Yahudi menjadi identitas bangsa sekaligus menjadi identitas agamanya. Sehingga kalau kita menyebut kaum Yahudi, ya itu kita menyebut bangsa sekaligus nyebut agama. Itu karena masa lalu ya seperti itu. Bahkan sampai sekarang kalau kita menyebut Yahudi, itu sekaligus itu menyebut bangsa tapi juga menyebut agama. Kalau kita menyebut Yahudi, karena bawaan masa lalunya itu. Pada waktu peresmian dimulainya pembangunan, para imam keturunan Lewi dan dari Bani Asaf dengan mengenakan pakaian dari Bani Asaf, ya, dengan mengenakan pakaian imam Haikal Sulaiman melakukan upacara dengan menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Allah, dan kemudian meniup nafiri, tanda pembangunan Haikal dimulai. Jadi jangan kaget kalau Taurat itu sendiri mengajarkan peribadatan itu termasuk menyanyi, bersenandung, ya, melakukan pujian-pujian dalam bentuk nyanyian. Ya memang di kitab imamat seperti itu, ya, seperti itu ada. Makanya di sinagog itu ada bagian penyanyi sendiri, itu ada. Tapi sinagog saat itu belum disebut, tidak ada sebutan sinagog ketika baru mau dibangun. Ini kalau sebutan sinagog itu nanti setelah masa Nabi Isa, setelah Nabi Isa berlalu, ya. Setelah masa Nabi Isa baru ada sebutan sinagog. Ini pada saat itu belum ada sebutan sinagog. Ketika para imam dan tetua kaum Yahudi pada masa itu masih kanak-kanak atau remaja yang melihat wujud Haikal Sulaiman sebelum dihancurkan, ya menangis. Karena apa? Ya masih ada, ya. Jadi masih ada dalam kitab Ezra itu disebut masih ada orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang pada masa Haikal Sulaiman itu dihancurkan, itu mereka
masih ada yang hidup dan menyaksikan. Jadi ketika masih kanak-kanak remaja menyaksikan hancurnya Haikal Sulaiman itu, ternyata masih hidup ketika Haikal Sulaiman baru itu dibangun. Jadi umurnya sudah 100 tahun lebih ya. Sudah 100 tahun lebih mereka menyaksikan ya. Sudah 100 tahun lebih, sekitar 130-an tahun ya. Itu ya 130 140 tahun mereka ada yang masih hidup. Dan ketika menyaksikan Haikal Sulaiman baru mulai dibangun, mereka kemudian menangis dengan keras karena kenangan atas Haikal Sulaimannya dulu yang kemudian dihancurkan dan sekarang mau dibangun lagi. Nah, ini adalah lukisan Zorobabel menjelaskan rencananya ya untuk membangun kembali Haikal Sulaiman itu. Kitab Hagai pasal 2, masih pada pasal 2, mengisahkan pada tahun kedua, bulan ke-6, hari ke-24 masa pemerintahan Raja Darius di Persia. Jadi masih 2 tahun ya, 2 tahun 2 bulan ya. 2 tahun 2 bulan Raja Darius menjadi raja. Ternyata di Haikal Sulaiman baru mulai dibangun ya. Maaf ada keliru. Jadi Haikal Sulaiman baru dibangun tahun 519 sebelum Masehi. Ini pada masa Raja Zorobabel. Jadi yang masa kanak-kanak dan remaja yang menyaksikan itu pada saat itu umurnya berarti tahun berapa itu? 587 dikurangi 519 ya, berarti sekitar 68 tahun. 62 tahun ya. 587 kurangi 519. Jadi 68 tahun ya. 68 tahun, masih berumur 68 tahun, jadi tidak terlampau tua ya. Jadi cukup banyak, berarti cukup banyak yang berumur sekitar itu yang menyaksikan lagi Haikal Sulaiman barunya itu dibangun, sehingga banyak yang menangis. Dan orang-orang yang dipulangkan dari Babilonia melihat tangisan-tangisan histeris dari penduduk yang berumur 68 tahun ke atas itu. 68 tahun ke atas ya, kalau remaja berarti umurnya, kalau pada saat itu remaja ya berarti umurnya sekitar paling tidak umur 80 tahun ya. Pada saat mau dibangun lagi itu paling tidak umurnya 80 tahun. Jadi masih cukup banyak yang umur 80 tahun itu. Nah, ketika orang-orang kaum Yahudi yang pulang dari Babilonia yang menyaksikan orang-orang tua mereka yang umur 80 tahun ke atas itu menangis, mereka kemudian ya ikut menangis histeris. Nah, pada saat ada tangisan histeris seperti itu, Nabi Hagai kemudian mendapatkan wahyu. Apa wahyunya? Wahyunya adalah agar kaum Bani Israel jangan takut, karena Allah telah berfirman ya. Karena Allah telah berfirman, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa dengan datangnya himda. Himda ini dalam tulisan aslinya hanya 3 konsonan, HMD. Himda ini bisa disebut juga hamad ya. Ya, karena seperti bahasa Arab ya, bahasa Ibrani itu hanya konsonan saja ya. Vokalnya tidak dituliskan, asal usulnya seperti itu. Jadi kalau bahasa Arab harokatnya itu tidak ada. Asal zaman Nabi Muhammad itu juga tidak ada harokatnya, tidak ada tanda vokalnya, tidak ada A-I-U-E-O-nya itu enggak ada ya. Hanya konsonan saja yang tertulis ya. Pada masa Nabi Muhammad bahasa Arab ya masih konsonan saja ya. Kalau vokalnya tidak ada. Makanya HMD. Jadi aku akan menggoncangkan segala bangsa dengan datangnya HMD. HMD itu bisa dibaca himda, bisa dibaca hamad,
bisa dibaca Hamada, bisa dibaca Ahmad, ya, bisa dibaca Ahmad. Ya. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, dan di tempat ini aku akan memberi salam, damai sejahtera. Demikianlah firman Allah semesta alam. Jadi tertulis seperti itu. Apakah betul seperti itu redaksinya? Kita tidak membahas sampai di situ. Saya hanya memberikan garis bawah ya, garis besar, garis bawah yang besar pada istilah sedikit waktu ya, sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi dalam firman itu bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Fakta sejarahnya ya. Tapi ratus tahun, bahkan mungkin 1000 tahun. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, catatan kedua adalah segala bangsa. Dengan datangnya Hamad. Mengapa saya kasih catatan garis bawah besar? Karena Hamad ini untuk segala bangsa. Kedatangannya adalah untuk segala bangsa. Sedangkan agama Yahudi kan untuk kaum Yahudi. Jadi siapa yang dimaksud Hamad ini, Himda atau Hamad ini kan dalam Nubuah Hagai ini. Kalau kita baca Quran surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 81, para rasul dan nabi itu diikat perjanjian oleh Allah untuk mendatangkan, menubuahkan kedatangan rasul terakhir. Dalam pengertian saya, maka yang dimaksud ini adalah rasul terakhir, yaitu Muhammad ya. Tapi pada saat diterima wahyu itu tidak dijelaskan oleh Nabi Hagai, atau juga dijelaskan bahwa namanya itu adalah Ahmad. Karena apa? Nabi Isa juga menjelaskan, nabi-nabi setelahnya juga menjelaskan bahwa akan ada Ahmad yang datang lagi. Nabi Hagai adalah nabi yang pertama yang menyebut secara eksplisit nama Ahmad, bahwa akan turun nama Ahmad. Nabi-nabi sebelumnya tidak secara eksplisit, meskipun memberikan tanda-tanda tentang rasul terakhir, tentang turunnya rasul terakhir itu. Yang Nabi Musa sendiri mengatakan, berteriak, "Hai Ismail, dunia ini berada di dalam pangkuanmu." Maksudnya adalah keturunan Ismail. "Jangan lupa pada aku." Nabi Musa sendiri berteriak seperti itu. Artinya apa? Nabi Musa juga sudah tahu ya. Yang ini tidak ditulis ya. Dan ini tidak dituliskan ya. Nabi Musa sendiri sudah tahu. Yang ini dihapus. Nanti akan ketahuan banyak sekali ayat-ayat yang dihapus. Nah, yang secara eksplisit ya, yang saya ketahui, yang secara eksplisit tertulis itu adalah pertama kali tertulis nama, meskipun hanya konsonan ya. Kalau kita mengetahuinya konsonan HMD yang bisa dibaca Himda, bisa dibaca Hamada, Hamida, Ahmad ya kan gitu. Himada kan gitu. Bisa dibaca seperti itu. Bergantung pada, kalau bahasa Arab itu sorofnya ya, perubahan kata-kata dan kedudukan kata di dalam nahwunya ya kan gitu. Bergantung pada itu. Jadi catatan kedua adalah kedatangan Ahmad ini adalah untuk segala bangsa, bukan hanya untuk Yahudi, bukan hanya kepada Yahudi. Faktanya sampai sekarang agama Yahudi bukan untuk segala bangsa, ya untuk kaum Yahudi sendiri. Sedangkan agama untuk segala bangsa itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terus adapun rumah ini kemegahannya, maksud rumah itu menurut saya agama. Jadi
adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Yang semula itu adalah Yahudi. Ya. Agama tauhid yang pertama kali itu agama Yahudi. Ya. Yang kedua Islam, Kristen tidak masuk dalam agama tauhid. Ya. Karena apa? Ya ada Tuhan yang lain, itu mentuhankan yang lain selain Allah, sehingga tidak bisa disebut agama tauhid. Jadi agama tauhid itu Yahudi sama Islam. Jadi setelah Yahudi, jadi adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian, ya, jadi yang kemudian yang datang itu akan melebihi kemegahannya yang semula. Yang lebih hebat dari yang semula. Yang semula adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad, yang yaitu agama Islam. Nah, dan di tempat ini, ya di tempat ini, nah di tempat ini tempatnya siapa? Aku akan memberikan damai sejahtera. Kalau dalam pengertian Quran surat Tin, yang damai sejahtera itu ya Bakkah atau Mekah, Baladil Amin, ya. Sedangkan yang ada di Yerusalem akan menjadi tempat ibu dari segala perang, ya. Dari Yerusalem itu menjadi ibu segala perang. Perang di situ, ya, akan membangkitkan emosi warga seluruh dunia. Makanya saya sebut perang di Yerusalem akan menjadi perang di Yerusalem atau di Baitul Maqdis, itu saya sebut sebagai ibu segala perang. Meskipun belum tentu perang terbesar, tapi itu saya sebut sebagai ibu segala perang karena memang kalau perang ada di situ itu membangkitkan emosi seluruh dunia, ya, akan membangkitkan emosi seluruh dunia. Pasti, ya, akan menjadi perhatian dari warga seluruh dunia, ya karena agama, masalah agama terutama. Kalau kita bandingkan sekarang misalnya perang Rusia Ukraina sudah 3 tahun, tidak banyak pengaruhnya dalam tidak banyak pengaruhnya pada penduduk seluruh dunia. Coba sekarang kita lihat perang di Gaza, di Palestina, ya, di wilayah Israel itu, seluruh penduduk dunia pasti mengikuti. Itulah yang saya sebut sebagai ibu segala perang. Seluruh penduduk dunia akan memantau, mengikuti, ya, membawa emosi dan sebagainya. Ya di situ memang pusatnya dunia, ya. Itulah firman yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Mengapa saya tersebut sebagai Ahmad? Nanti ketika masuk pada kisah Nabi Isa akan ketahuan mengapa sebutan Ahmad itu, sebutan eksplisit Ahmad itu menjadi sangat krusial, ya. Kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardol, lan, ada kata-kata lan, diawali dengan kata lan. Lan itu kalau bahasa Indonesia disebut tidak gitu saja, tapi untuk menyatakan tidak dalam bahasa Arab itu ada 3 macam, lan, la, lam, dan lan, ya. Kalau la ya tidak gitu saja. Kalau lam dari dulu tidak sampai kiamat tidak. Tapi kalau lan beda lagi. Lan dulu iya, tapi sekarang tidak. Itu lan, ya, itu lan. Ada bedanya. Tapi bahasa Indonesia tidak gitu saja. Ya. Nah itu nanti ada kaitannya dengan peristiwa sejarahnya kaum Yahudi, ya. Kenapa kok disebut lan di Quran surat Al-Baqarah 120 itu? Karena apa? Dahulu menerima seperti nubuah Nabi Hagai ini, dulu mereka menerima kedatangan Rasul terakhir yang bernama Ahmad, itu mereka menerima. Tapi ketika Rasul yang bernama Ahmad itu betul-betul datang, kemudian mereka mengatakan tidak.
padahal sebelumnya menerima, tapi setelah datang mengatakan tidak. Itulah makanya disebut lan, ya. Disebut lan di dalam Quran surat Al-Baqarah 120. Pada masa itu nama Ahmad masih diterima. Usai pada masa sebelum Nabi Isa itu nama Ahmad sudah sangat dikenal. Usai Nabi Hagai menyampaikan nubuatnya yang sangat membesarkan hati masyarakat Yahudi tersebut, maka penduduk yang menyaksikan upacara tersebut bersorak-sorai riuh. Jadi mereka merasa punya kebanggaan lagi sebagai bangsa, bahwa Allah akan menolong mereka dan seluruh dunia akan terguncang karena pertolongan Allah dengan kedatangannya Ahmad itu, ya. Dan mereka menerima, seperti yang saya katakan tadi tentang Nabi Musa, bagaimana dia sampai minta jangan sampai lupakan aku, kan gitu ya, sampai seperti itu, ya. Hai Ismail, jangan lupakan aku, sampai ngomong seperti itu karena tahu bahwa Ahmad itu adalah Rasul terakhir, itu adalah keturunan dari Ismail. Nah, mereka bersorak-sorai setelah mendengarkan nubuah Nabi Hagai itu. Kitab Zakaria bin Ido, namanya sama Zakaria ya, tapi ini bukan Zakaria bapaknya Nabi Yahya, ya, bukan. Ini Zakaria bin Ido ya. Kitabnya disebut Kitab Zakaria, nah, tapi yang dimaksud Zakaria di sini adalah Zakaria bin Ido. Kitab Zakaria menyebutkan pada saat pembangunan baru dimulai, ya, jadi bukan hanya Nabi Hagai yang menyaksikan pembangunan Hagia Soleman baru, ya, tapi juga ada nabi yang lain, ya. Pada saat pembangunan baru dimulai pada tahun kedua bulan ke-8, jadi 6 bulan setelah Nabi Hagai mendapatkan firman itu, ya, datang Nabi Zakaria bin Ido. Jadi pada tahun kedua bulan ke-8, ya, tadi bulan kedua kan, kalau ini sekarang ini bulan ke-8, ya, masa pemerintahan Raja Darius di Persia, datanglah Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido yang juga menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido, ya, datang, ya. Datang dari mana? Dari Babilonia, ya. Jadi nabi-nabi Yahudi itu bukan hanya di Baitul Maqdis, di Babilonia juga ada banyak nabi. Karena apa? Karena kaum Yahudi diperbudak di sana, ya. Sehingga ada nabi-nabi yang diturunkan di Babilonia, nabi Bani Israel yang diturunkan di Babilonia. Firman Tuhan kepada Bani Israel itu adalah, janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi dahulu telah menyerukan agar berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menghiraukan Allah. Jadi maksudnya itu adalah setelah sepeninggalan Nabi Sulaiman itu, mereka itu menyembah berhala. Perilaku buruk itu maksudnya adalah mereka menjadi murtad, menyembah berhala, ya. Telah ditangkan banyak nabi dan rasul, nabinya pun banyak dibunuh, sehingga akhirnya terakumulasi menjadi hukuman azab bagi Bani Israel yang menghancurkan baik Israel Samaria maupun Israel Yudea. Kalau Israel Samaria 715 sebelum Masehi, kalau Israel Yahudi atau Israel Yudea 587 sebelum Masehi. Itulah hukuman yang pertama yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 5. Hukuman yang pertama itu, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah, maksud di sini di firman yang dibawa oleh Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido adalah kelakuan pada masa itu, ya, sebelum
sebelum mereka membangun Haikal Sulaiman baru. Jadi jangan berbuat seperti nenek moyangmu, ya, yang kepadanya para nabi dahulu telah menyerukan agar berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan Allah. Itu nenek moyang mereka itu, ya. Setelah itu Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido sering datang kepada Bani Israel untuk ikut mengingatkan dan menyemangati mereka, ya. Nabi Zakaria bin Berekya banyak menyampaikan wahyu dan nubuat. Di antara nubuatnya tentang keselamatan bagi Israel, kedatangan Mesias yang lemah lembut. Jadi maksudnya adalah, menurut saya ini adalah Nabi Isa, ya. Kedatangan Mesias yang lemah lembut. Mesias itu adalah penolong, ya. Yang lemah lembut menunggangi keledai beban yang muda. Nah, ya betul, berarti Nabi Isa, ya. Busur perang akan dilenyapkan dengan memberitakan kedamaian. Jadi Nabi Isa itu kan simbol perdamaian, ya. Membawa cabang ranting pohon zaitun sebagai wujud perdamaian. Pedang, Nabi Isa tidak pernah memegang pedang, tapi memegang ranting pohon zaitun. Jadi membawa kedamaian, ya. Membawa kedamaian, ya. Tapi nanti faktanya Nabi Isa pun mau dibunuh, kan gitu. Pembebasan Israel dari kuasa asing, ya. Tapi tidak disebut oleh siapa. Faktanya itu nanti adalah pada masa Umar bin Khattab, ya. Dan masih banyak lagi yang disampaikan Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido. Jadi nanti mereka itu dijajah lagi dan mereka itu terusir lagi dari negerinya, dari nubuah ini, ya, terusir lagi dari negerinya. Nanti akan datang penolong, ya. Penolong itu adalah Nabi Muhammad, dalam hal ini adalah umatnya pada masa Umar bin Khattab. Mereka dipulangkan lagi dari perbudakan. Tapi itu nanti, itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 7, ya. Itu adalah peristiwa Quran Al-Isra ayat 7 yang kedatangannya itu sekitar, ya, hampir 600 tahun kemudian, ya. Peristiwanya hampir 600 kemudian dari turunnya wahyu ini, ya. Nah, dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido. Nubuah itu jelas menunjukkan bahwa Bani Israel keselamatan Bani Israel akan didahului oleh munculnya Mesias, ya, yang lemah lembut itu tadi, ya. Mesias yang lemah lembut yang datang dengan menunggangi keledai muda, anak keledai, ya. Keledai muda yang belum tua. Tapi Nabi Isa bawa 2 keledai, ya. Yang satu keledai muda, yang satu anak keledai, kan itu. Jadi ada 2 keledai, ya. Yang tidak memegang busur panah. Jadi Nabi Isa memang tidak pernah memegang busur panah dan memberitakan kedamaian. Itulah Nabi Isa itu, ya. Nah, pembangunan Haikal Sulaiman berjalan terus hingga akhirnya berjalan sekitar 2 tahun, namun belum selesai, ya. Ketika belum selesai, ya, saya ulangi lagi. Jadi setelah berjalan 2 tahun, namun belum selesai, ya. Namun sudah terlihat struktur bangunan, ya. Ya, masih 2 tahun belum selesai, tapi sudah terlihat struktur bangunan terdiri dari batu-batu besar dan batu tebal, yang tebalnya hampir setinggi anak menginjak remaja. Yang tebalnya hampir setinggi anak menginjak remaja, yang dibentuk di tempat pengambilan batu dan kemudian diangkut dengan kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Dikisahkan seperti itu, ya. Nah, faktanya bisa kita lihat ini. Ini lukisan, ya. Sebelah kiri adalah lukisan. Nabi Hagai membangun kembali Haikal Sulaiman di lokasi reruntuhan Haikal Sulaiman, yang dulunya di situ dibangun Nabi Sulaiman, ya. Bentuk dan ukuran bangunan berdasarkan kitab Nabi Yeskiel. Jadi membangunnya itu berdasarkan ayat-ayat kitab Nabi Yeskiel yang sudah kita uraikan sebelumnya, bahwa Nabi Yeskiel itu mendapatkan pandangan
tentang Haikal Sulaiman baru, bahkan sangat terinci ya, sampai jumlah anak tangganya juga ada ya. Ruangannya terdiri dari ruangan apa saja, menghadapnya arah bangunan itu juga kemana, ruang-ruang itu juga harus ukurannya berapa, ada semua ya. Menghadap ruangan itu menghadap kemana saja, itu sampai ada seperti itu, sangat detail sekali ya. Itu membangun Haikal Sulaiman baru berdasarkan ayat-ayat kitab Yahezkiel ya. Ukuran batu yang menjadi dinding seperti yang saya sebutkan tadi, yang menjadi dinding Haikal Sulaiman maupun pondasinya sangat besar, setinggi dada manusia menginjak remaja atau menginjak dewasa. Nah, itulah yang ada sekarang ya. Reruntuhan yang ada sekarang bisa dilihat di perbandingannya di sebelah di sebelah kanan itu. Nah, itu adalah tinggi satu batu itu hampir sedada manusia dewasa ya, setebal itu, setinggi itu tebal tebalnya batu itu hampir sedada manusia dewasa ya. Yang sekarang menjadi dinding dinding tembok ratapan itulah ada batunya ya setebal itu, panjangnya sekitar 2 meter, lebarnya lebih dari 1 meter, tingginya setinggi dada manusia. Satu batu itu 3-5 ton beratnya, 3-5 ton, ada yang 3 ton, ada yang sampai 5 ton. Sisa-sisa batu itu bukan hanya yang ada di dinding. Kalau kita ke Masjid As-Sakrah, Masjid As-Sakrah itu masjid yang berkubah emas di kompleks Masjidil Aqsa. Jadi ada Masjid Kubah Emas yang disebut Masjid As-Sakrah dan Masjid Kibli yang berkubah warna perak ya, keunguan ya, warna perak keunguan. Nah, di bawah kubah Masjid As-Sakrah yang berkubah emas itu berserakan batu yang sebesarnya itu. Di bawah kubah persis. Makanya disebut Masjid As-Sakrah. Ya, karena bongkahan-bongkahan batu di bawah kubah itu. Kita sering salah memahami bahwa itu adalah Masjidil Aqsa adalah yang itu. Bukan. Masjidil Aqsa adalah kompleks yang disebut juga Haram Asy-Syarif. Ada Masjid As-Sakrah, ada Masjid Kibli, ada Masjid Marwan, ada Masjid Buraq ya. Jadi itu kompleks, dalam satu kompleks itu ya. Bentuk dan struktur bangunan serta batu-batu besar pembentuk tembok Haikal Sulaiman sebesar itu. Nah, memang akibatnya apa? Sepintas seperti akan menjadi bangunan benteng ya. Sehingga dicurigai oleh pengawas masyarakat yang diangkat oleh satrap pada saat itu yang bernama Tatnai. Yang ini adalah orang Persia yang bertanggung jawab atas wilayah Yerusalem dan Aram ya. Jadi ini satrap yang kalau kedudukannya setingkat gubernur, bukan satrap Yerusalem. Kalau satrap Yerusalem adalah Zerubabel, itu setingkat wali kota atau setingkat bupati. Kalau yang namanya Tatnai ini adalah setingkat gubernur, karena wilayah pengawasannya adalah Yerusalem sampai ke Aram ya. Dari laporan pengawas ini kemudian Tatnai datang ke Yerusalem dan setelah melihat fisiknya kemudian memerintahkan pemberhentian sementara pembangunan tersebut karena akan dibuatkan laporan lebih dahulu kepada Raja Darius ya. Jadi pembangunan Haikal Sulaiman baru ini setelah berapa tadi 2 tahun mungkin 2 tahun lebih ya, sudah menjelang 3 tahun tiba-tiba terhenti karena diperintah oleh pengawas, mulai dari satrap pengawas yang mulai dari kota Yerusalem sampai wilayah Aram. Dihentikan karena apa? Melihat fisik Haikal Sulaiman yang seperti benteng. Belum jadi seluruhnya ya, baru tembok-tembok tapi sudah kelihatan seperti benteng. Jadi Tatnai mungkin takut juga ya, bahwa sebagai pengawas dia tidak melihat perkembangan bangunan itu yang bisa dilihat sebagai usaha untuk membangun benteng ya. Jadi tidak
Jadi bisa diperkirakan bahwa Tatnai ini tidak mengerti riwayat dari mulai kaum Yahudi dipulangkan oleh Cyrus II ya, Kores ya, tidak mengetahui riwayat itu ya, bahkan tidak mengetahui bahwa pembangunan itu sudah diizinkan oleh Raja Darius. Mungkin ya, tapi kalau toh mungkin tahu, tapi melihat fisik bangunan itu, dia mengira itu adalah akan membangun benteng, sehingga dia menghentikannya dan kemudian akan melaporkan lebih dulu kepada Raja Darius. Penghentian tersebut memunculkan kembali trauma dan kesedihan pada masyarakat Yudea di Yerusalem, bahwa mereka masih harus mengalami penderitaan panjang akibat perbuatan nenek moyangnya yang telah berbuat fasik, musyrik dan murtad itu ya. Jadi membuat semangat mereka kendor. Mereka masih akan merasakan hidup dalam penindasan dan perbudakan ya, karena penghentian itu ya. Merasakan hidup dalam penindasan dan perbudakan oleh bangsa lain. Dalam keadaan penuh kesedihan itu, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Berekya bin Iddo kembali menghibur dengan mengulangi lagi nubuahnya yang pernah disampaikan kepada masyarakat Yahudi pada beberapa tahun sebelumnya. Nah, ketika laporan itu sampai ke Raja Darius, setelah membacanya, kemudian diperintahkan dilakukan penyelidikan di perbendaharaan negara di Babilonia, di Babilonia dan di Ahmeta, kota provinsi di wilayah Media. Maka dengan penyelidikan itu ditemukanlah semua dokumen tentang perintah Raja Kores II, ya, Raja Cyrus II, tentang pembangunan kembali Bait El Sulaiman. Nah, Raja Darius sendiri mungkin karena pengaruh persahabatannya dengan Nabi Daniel, setelah membaca dokumen Kores II ini, Darius memerintahkan semua aparat kerajaan di berbagai daerah dan semua bangsa yang di dalam kekuasaan Persia tidak boleh mengganggu pembangunan Haikal Sulaiman baru. Nah, dilarang mengganggu pembangunan Haikal Sulaiman. Setelah melihat dokumen-dokumen Kores II ya. Dan apalagi sangat mungkin karena dia masih ya, Raja Darius sangat bersahabat dengan Nabi Daniel ya, dan mengetahui bagaimana kehebatan Nabi Daniel ya, sehingga semua bangsa dilarang mengganggu ya, pembangunan kembali Haikal Sulaiman baru itu. Darius bahkan memerintahkan mengeluarkan biaya, jadi tidak hanya sekedar melarang, tapi juga Darius memerintahkan mengeluarkan biaya dari perbendaharaan negara untuk pembangunannya dan untuk membeli binatang-binatang kurban. Luar biasa ya. Dalam perintah itu juga disertakan sanksi berupa hukuman berat bagi yang melanggar perintah itu ya, yaitu dengan disula di tiang rumah, dan rumah pelanggar perintah harus dirobohkan dan dihancurkan. Hukum sula, itu berat hukum sula itu. Jadi hukum sula itu adalah orang itu masih hidup disalib ya, disalib kaki tangan, tapi kedua tangannya diikat pada dua tiang ya, kakinya juga diikat pada dua tiang, kemudian di bawah dubur itu diletakkan ujung tombak. Kemudian ini tubuh yang disalib itu turun pelan-pelan sehingga ujung tombak ini masuk ke tubuh melalui dubur pelan-pelan hingga masuk sampai ke tenggorokan. Itulah hukuman sula. Sehingga berat bagi yang melanggar larangan Nabi Darius, ini sangat berat untuk supaya tidak ada yang mengganggu pembangunan Haikal Sulaiman baru. Ya, Tatnai yang diperintahkan untuk pergi menjauh, Tatnai juga diperintahkan untuk pergi menjauh dari Yerusalem. Nah, tentu penduduk Yerusalem bersorak kembali
dan kemudian bangsa Yahudi melanjutkan pekerjaannya membangun kembali Haikal Sulaiman baru yang tetap disemangati dan digerakkan oleh nubuah Nabi Hagai maupun Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido. Saya sudah mendengar azan zuhur baru dimulai. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan sekian ya, sudah masuk sholat zuhur. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.